Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Falasarika dengan NIM 230210402049. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Parto beserta Ibu Dina Fitriah. Pada pidato kali ini, saya akan membicarakan tentang sistem zonasi pada sistem pendidikan di Indonesia, dan saya berperan sebagai siswa yang terdampak oleh sistem zonasi ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Parto, Ibu Dina Fitriah, teman-teman sekalian, dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato mengenai sistem zonasi pada sistem pendidikan di Indonesia. Jalan-jalan dari Semarang membawa Bandung tanpa dulu. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasya Falasarika. Saya merupakan salah satu siswa yang berkesempatan mencicipi kebijakan baru dari Mendikbud luar biasa kita, Bapak Muhadjir Effendi, dengan kebijakannya sistem zonasi. Berkaitan dengan pengalaman saya tersebut, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sistem zonasi ini. John Dewey pernah berkata, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Namun, sistem zonasi saat ini seakan-akan membatasi kehidupan pendidikan bagi banyak siswa. Sebelum memasuki bagian yang lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai sistem zonasi. Jadi, sistem zonasi merupakan mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan tidak hanya prestasi akademik, melainkan juga jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Prioritas penerimaan diberikan kepada mereka yang berdomisili paling dekat dengan sekolah yang dituju. Sistem ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2016 dan berlaku secara efektif pada tahun 2017 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru melalui peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017. Alasan tercetusnya sistem ini yaitu yang pertama, adanya ketidakadilan dalam pendidikan, yakni akses terhadap layanan pendidikan yang belum merata sehingga masyarakat belum dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Selain itu, ketimpangan layanan pendidikan terjadi di sekolah yang berlabel favorit sehingga meningkatkan diskriminasi layanan pendidikan di sekolah. Alasan kedua, percepatan pemerataan mutu. Diskriminasi dalam layanan pendidikan masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah siswa dengan nilai UN rendah sulit mendapatkan layanan pendidikan bermutu dari pemerintah dibanding siswa dengan nilai UN yang tinggi. Lalu, tujuan dari diberlakukannya sistem zonasi pada kenyataannya adalah untuk menjamin pendidikan yang adil dan bermutu bagi siswa, mengurangi kesenjangan kualitas sekolah, mendekatkan lingkungan sekolah dengan rumah, dan membantu memajukan daerah. Secara konsep, sistem zonasi merupakan kebijakan yang sangat baik dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem zonasi seringkali menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini memicu beragam respons dari masyarakat. Di satu sisi, banyak yang mendukung sistem zonasi karena berpotensi meningkatkan akses pendidikan yang merata. Di sisi lain, banyak pula yang merasa dirugikan karena terbatasnya pilihan sekolah. Saya sendiri merasakan dampak negatif dari sistem zonasi. Harapan saya terhadap lingkungan sekolah dan kualitas pendidikan yang saya terima tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, saya mengalami kesulitan beradaptasi dan motivasi belajar saya menurun. Selain itu, banyak teman saya yang memiliki potensi besar, baik di bidang akademik maupun non-akademik, tidak dapat mengembangkan potensinya secara optimal karena terkendala oleh zonasi. Sistem zonasi seolah-olah mengabaikan pentingnya kualitas pendidikan dan minat siswa. Padahal kualitas sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Dengan sistem zonasi, siswa dan orang tua seolah dipaksa untuk
di zona mereka, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kesesuaian sekolah dengan minat dan bakat siswa. Seakan mendukung masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan ini, penerapan sistem zonasi diwarnai oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kasus jual beli kursi, manipulasi data domisili, dan intervensi pejabat menjadi bukti bahwa niat baik dari kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2023 saja, kasus jual beli kursi senilai 3 juta rupiah untuk masuk ke SMP negeri di Karawang Barat menjadi sorotan. Selain itu, banyak ditemukan kasus manipulasi data domisili pada sistem PPDB. Bahkan pejabat dan anggota DPRD pun terlibat dalam praktik titip-menitip siswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem zonasi justru memicu persaingan tidak sehat dan merugikan siswa yang tidak memiliki akses terhadap jaringan atau mampu membayar. Namun, di sisi lain, sistem zonasi memiliki potensi positif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah di daerah dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Dengan sistem zonasi, siswa memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus bergantung pada sekolah favorit. Namun, untuk mewujudkan potensi positif tersebut, perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik kecurangan. Sebagai perbandingan, mari kita lihat penerapan sistem zonasi di Jepang. Meskipun Indonesia dan Jepang memiliki konteks yang berbeda dalam penerapan sistem ini, kita dapat belajar dari pengalaman mereka. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Jepang telah berhasil membangun sistem zonasi yang berkualitas setelah melalui proses pemerataan selama sekitar 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan upaya yang konsisten, sistem zonasi dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memiliki kualitas pendidikan setara dengan negara-negara lain jika dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap penerapan sistem zonasi. Kenyataannya, berdasarkan berbagai pendapat dan informasi yang ada, fasilitas pendidikan di berbagai sekolah belum merata. Hal ini menyebabkan banyak siswa merasa kurang terlayani dan potensi mereka tidak dapat berkembang secara optimal. Siswa berprestasi yang ditempatkan di sekolah dengan kualitas kurang memadai akan kesulitan mendapatkan fasilitas yang mendukung untuk mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, sebelum memperluas penerapan sistem zonasi, pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan fasilitas di semua sekolah. Selain itu, kualitas pendidik juga harus menjadi perhatian utama. Sebaran guru yang berkualitas perlu ditingkatkan di seluruh sekolah agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Sebagai seorang siswa, saya sangat mendukung inisiatif pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menerapkan sistem zonasi. Namun, saya juga menyadari bahwa perlu dilakukan persiapan yang matang sebelum sistem ini diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan Bapak Muhadjir Effendi patut diapresiasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua sekolah siap untuk menerima keberagaman siswa dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Bagi teman-teman yang merasa terdampak oleh kebijakan ini, jangan menyerah, teruslah berjuang dan optimis. Saya yakin masa depan pendidikan kita akan semakin cerah. Kita berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dapat lebih memperhatikan aspirasi dan harapan masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.